Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ramdan Ferdinand Kusuma, yang terhormat Ketua STAI Bapak Aceh Sumantri, dan Ibu Bapak sekalian hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah kesempatan berharga ini kita bisa mengikuti. Hari ini akan diselenggarakan kuliah umum bersama Profesor Ramdan. Beliau adalah guru besar Unpad Bandung Diri University Timor Leste. Untuk menghemat waktu, mari kita awali kuliah umum kali ini dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu pada Ketua STAI Muhammadiyah Aceh Sumantri untuk memberikan pengantar dan sambutan dalam kuliah umum kita kali ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Rahmat dan salam senantiasa tercurah limpah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Prof. Dr. Ramdan Ferdinand Kusuma, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir memenuhi undangan kami untuk memberi kuliah umum di mahasiswa STAI Muhammadiyah Bandung. Yang kedua, terhormat kepada Ibu Ketua Stikes, dan insya Allah pada hari ini akan memberikan kuliah, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan lebih kepada Anda, termasuk juga menambah motivasi untuk lebih percaya diri menjadi seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa Islam. Dan perlu kami sampaikan, tema di sini saya sengaja isu yang diambil adalah satu terkait dengan di UNPAD keseluruhan dengan Pikom dan lain-lain. Kita kebanyakan dulu zaman saya itu anak-anak petani. Saya juga anak petani. Jadi ke ITB tidak bisa. Kalau dulu cita-cita mau yang banyak duit, yang kedokteran atau sipil, arsitek. Walaupun saya dari SMA 3 dulu nggak keterima. Jadi keterima di Fakultas Pertanian yang paling baru, yang paling tidak ada peminat. Sedih ya, sedih manusiawi ya, dulu sedih. Tetapi kita tetap, makanya harus punya basic agama itu, bahwa kita beranggapan itu satu mungkin nasib kok kayak begini. Tapi kalau kita sadari, silakan ya masuk semua. Bentar. Bahwa apapun juga itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Kita tidak tahu aja apa yang Allah desain untuk kita. Kita bisa sedih pada saat itu ketika teman-teman saya pada masuk ke sipil, ada yang elektro ITB, saya masuk di pertanian. Tapi kita ya pelatihan untuk jadi dosen di Jerman 6 bulan tentang bagaimana peran seorang dosen kepada mahasiswa. Ya, ternyata dosen itu kan bukan dewa. Kita kan kadang-kadang jadi dewa dosennya ya. Karena sebelum di tangan gue gitu kan. Bisa enggak? Dosen itu kan fungsinya kan motivator. Kadang-kadang kita jadi konduktor juga. Ya, kayak orkestra kan di perintah. Jadi sesuai, kalau ada yang belok kita luruskan seperti ini, konduktor. Kalau motivator memberikan motivasi kepada mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa kan di tengah jalan ingin keluar. Saya kebetulan kan bimbingan konseling dulu di kampus.
Padahal fungsi semua dosen harus jadi bimbingan konseling, jadi konselor kan dosen seperti itu. Di semester 3, semester 4 ada yang mau keluar, misalnya ini keluar, tiba-tiba aja mau keluar. Ya kenapa? Aku udah bosan di kampus. Bosannya karena apa? Itu. Ternyata kan kalau konselor itu kita bicara berdua ya, harus gali karena kita harus membantu mahasiswa. Jadi universitas itu kan service industri pelayanan. Target grup kita kan mahasiswa. Ya, jadi kita harus mengantarkan mahasiswa keluar negeri kita secepatnya dan berkualitas. Nah itu fungsi universitas. Nah karena itu segala permasalahan pribadi ataupun ekonomi itu kan harus kita tangani betul. Nah, ternyata ada mahasiswa yang minta keluar itu karena asalnya nikah dengan pilihan orang tuanya. Dia mau keluar, saya bilang ngapain mau keluar? Karena kita pakai pendekatan agama ya, bahwa mungkin itu belum baik untuk kamu. Nanti akan diberikan yang baik. Dunia ini tidak sebesar daun kelor dan biasa. Sebetulnya. Nah akhirnya kita lanjut sampai selesai, dipermudah. Nah, akhirnya selesai juga. Sekarang jadi pejabat di Kabupaten Ciamis. Jadi pejabat, pada dulu mau keluar. Banyak yang akan. Jadi itulah barangkali sama dengan ketika saya di Jerman itu motivator. Nah sekarang mahasiswa, saya ingin tanya dulu, kenapa Anda kuliah di sini? Apa yang dicita-citakan? Siapa namanya? Namanya Isandi. Waduh, mertua saya namanya Eis. Semangat. Semester berapa sekarang, Eis? Semester 1. Nah, kenapa masuk STAIN di sini dan apa yang ingin diraih? Mengharap ke sana. Belajar jadi gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya masuk ke sini jujur ya Pak. Saya itu disuruh sama salah satu dosen di sini. Tapi setelah dijalani keterpaksaan itu begitu indah. Saya merasa berat awalnya karena jujur saya ikutan SNPTN sampai terakhir UM nggak ada yang masuk, mungkin bukan rezeki untuk saya dan saya ditakdirkan untuk berada di sini dan bertemu dengan anak-anak teteh-teteh yang di sini dan bapak. Harapan saya setelah masuk ke sini pertama karena saya awalnya dari akuntansi Pak, dari SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, jurusan akuntansi. Kebetulan di sini ada program studi baru yaitu ekonomi syariah, mungkin masih menyambung dengan program studi saya waktu di SMK. Nah, saya ingin menambah ilmu akuntansi saya di sini. Mungkin hanya itu. Ini semester berapa? Dari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumiati, asal dari Sumedang, dari sekolah Muhammadiyah. Cita-cita ya Pak, saya sebelumnya pengen jadi perawat seakur, tapi karena keburu nikah, nah sekarang masuk ke STAIN, jadi pengen jadi guru. Memang cita-cita yang kedua pengen jadi guru. Udah sekarang 30. Iya. Memang cita-cita yang kedua ingin jadi guru. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurdin Abdullah. Saya berasal dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Saya sekolah MA Ma'arif Tanjung Sari. Pertama, cita-cita saya ingin menjadi polisi. Namun kalau boleh jujur ya, saya bukan dari keluarga yang berkecukupan. Kemudian utama lagi terlalu banyak kasus-kasus polisi seperti penemuan itu, saya menjadi enggan. Kemudian saya masuk STEM ini terinspirasi oleh kakak saya. Ya, kakak saya itu bukan orang yang benar seperti itu. Nah, kemudian ya saya terinspirasi oleh kakak saya. Namun pertama-tama saya melihat kuliah itu untuk apa gitu. Soalnya pendidikan SMA juga sudah cukup lah. Namun karena hidup saya selalu di bawah, kemudian selalu terajak orang, saya bercita-cita ingin menjadi guru. Tapi bukan berarti saya ingin jika kuliah berarti nama saya berada di atas, itu dihargai orang. Tapi setelah kuliah saya ingin menjadi guru agar bisa menyalurkan ilmu yang saya dapatkan. Seperti itu. Kita jadi pengusaha kan? Enggak. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini inginnya digugu dan ditiru ya. Sekarang ini tadi gurunya. Kayak jadi guru. Oh, siapa tadi yang nyuruh ini ya? Ini dua-dua guru. Nah sekarang guru transfer of awareness, ya, mengalihkan ilmu, keterampilan kita, skill kita nanti kepada orang banyak. Oke, pahalanya luar biasa. Nah sekarang Anda tahu pahala itu baru real nyata apabila mahasiswa-mahasiswanya atau audiens yang diberi ilmu oleh kita itu memahami betul ilmu kita. Kalau pengusaha jatuh bangun lagi, itu ada persyaratan untuk seorang pengusaha entrepreneur. Ya. Memang kita harus punya vision ke arah situ. Nanti kita ajari yang sebenarnya dasarnya dari. Oke, ini yang agak kalem nih. Semester berapa? Kita ingin tadi mahasiswa apa, dosennya seperti apa nanti ya? Bersama Tidak Insya Allah. Caranya kalau dia di dosen kan di awal itu yang tinggal nembok ke belakang. Nemboknya yang belakang. Oh iya ya. Padahal dosennya tanya. Gimana? Anda jadi dosen sekarang sini ya. Apa yang sudah kita buat dan apa yang diraih. Lebih dari itu, Pak. Insya Allah. Jadi bertahap ya, kata dosen dulu itu merupakan cita-cita mulia, dan juga kita harus punya pengembangan lebih pada kan perumusan masalah apa namanya latar belakangnya itu adalah begitu banyak output dari lembaga pendidikan Kristen itu lebih tinggi dibandingkan dengan output dari pendidikan Islam. Itu asumsi dasarnya itu. Kenapa di lapangan lebih tinggi? Iya. Seperti itu. Ini merupakan satu pertanyaan ya. Kenapa lembaga pendidikan non Islam kelihatannya lebih tinggi daripada Islam?
Ini pertanyaan, saya akan minta nanti salah seorang yang di belakang untuk Apa sih ngajarinnya itu yang gimana ya? Jadi membiarkan muridnya kalau misalkan terlambat gitu ya, nggak dimarahin. Gitu. Kemudian kalau misalkan ngerjain makalah, copy paste itu nggak dimarahin. Tapi kalau misalkan bersentuhan dengan lawan jenis, dimarahin gitu. Jadi soal waktu, soal kebersihan, soal ilmu gitu, bikin makalah yang bagus, bikin penelitian yang bagus, kurang ditekan gitu, kalau dari sekolah Islam. Terus kalau sekolah Kristen, kalau misalkan di BPK Penabur, kalau misalkan untuk lulus SMA kelas 3 itu dia tuh harus menulis penelitian. Jadi kelas 3 SMA itu udah bikin penelitian gitu Pak. Kalau di Islam kan enggak ya, mungkin gitu aja. Coba kalau tidak ada kesempatan kita berkumpul gini, tidak tahu di mana lemahnya kita, ya. Nah, jadi sebenarnya bukan aspek agamanya, apapun juga ada. Sampai urusan saya mau masuk WC aja ada di kita ini ada semuanya. Hanya barangkali aplikasinya yang tidak diterapkan, ya seperti itu. Bahwa gini, kebersihan itu sebagian daripada iman, ya. Itu. Jadi kita harus hidup bersih mulai dari hati, pakaian, kamar, WC terutama. Karena kalau WC tidak bersih kan iblis di situ ya diamnya. Seperti itu. Jadi ke depan insya Allah kita bersama-sama bahwa disiplin tadi. Jadi yang saya lihat dari pendapat saya Yanti disiplin. Ya. Kedisiplinan kita tadi termasuk on time, ya. Kemudian ya kali 8 euro 64 euro itu bisa untuk hidup seminggu, ya, kerja sehari hidup seminggu. Jadi di kita kan kerja sebulan sehari karena ibunya amol. Nah sekarang gini, saya bertanya, silahkan sekarang Anda sekalian bertanya apapun juga kepada saya. Mangga. Anu bertanya Bapak Ayu. Ayo ke depan silakan. Ini dulu. Ayo Pak. Catat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, semester 3, prodi PAI. Saya mau bertanya Pak, saya kan orangnya tuh ingin selalu mencoba, ingin selalu tahu. Nah, setelah saya masuk sini, ternyata ada entrepreneur, karena saya mencoba untuk berusaha gitu. Tapi saya mencoba 2 bulan, itu udah down lagi gitu. Jadi bosan, ganti lagi gitu. Terus saya mencoba mengajar di sekolah, ada 3 sekolah yang saya sekarang lagi kerjakan. Itu kadang-kadang bosan juga Pak. Gitu. Jadi saya pengen pindah ke sana, bosan lagi. Saya minta tipsnya agar saya supaya tetap istiqomah gitu Pak. Untuk menekuninya gitu. Jangan bosan lagi. Oke. Siapa yang kedua lagi? Mangga. Pak ini dulu ya, tadi udah berdepan mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Pak. Satu, tidak terlalu banyak. Tadi sudah disampaikan tentang kekurangan tadi Pak ya. Yang pertama, kenapa? Menurut pendapat Bapak, apa yang perlu didahulukan? Apakah perilakunya atau sistemnya ini supaya bisa merubah atau bisa mengaplikasikan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Sistemnya atau perilakunya Pak?
Jadi kelihatannya semua ingin sukses ya, di rumah masalah kita rehat sambil melihat ini sejenak. Teruskan. Memutar dulu. Nah ini ada tulisan dari Shiv Khera, itu orang India tapi bermukim di Amerika. Dia profesor bidang apa, bukunya You Can Win, itu bestseller. Dia bilang kunci sukses itu 85% bergantung kepada sikap, attitude, perilakunya. Hanya 15% dari sekolah, hasil sekolah. Attitude itu apa? Nah, ini total quality people. Jadi menurut Rama, kemudian punya kepedulian, kan kita juga harus punya kepedulian kepada orang-orang, terutama fakir miskin ya, kaum tua apa. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah itu untuk bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk orang banyak, juga untuk lingkungan. Ya, coba Anda baca di surat Al-Qasas ada ayat 77. Coba nanti pelajari. Ada nanti kepedulian kita kepada manusia, harus berbuat baik kepada manusia, harus tidak merusak lingkungan. Karena kalau di ilmu ini ya, di ilmu lingkungan, bahwa antara lingkungan dengan manusia itu ada interaksi. Kita tadi kebersihan, buang sampah, buang apa, tidak pun benar dari belakang rumah kita kan itu sawakah, belakang sawakah. Ya. Ketika sawakannya banjir, asup deui ke dapur orang, hasil kita ya. Dibuangnya tidak bau, kembalinya di sini. Ini sudah bisa dipahami ya, ini semuanya ada dalam agama kita. Padahal ini orangnya orang Hindu mungkin ya, orang Shiv Khera itu. Tapi dasarnya pola pikir dia semuanya ada dalam agama kita. Hanya kembali kitanya yang barangkali tidak menggali, tidak mengaplikasikannya. Jiwa teknopreneur, yang pertama yang ingin ditanyakan dulu, mohon dijelaskan apa sih Mea 2015 tuh, kenapa dibahas hari ini, karena gencar kan di internet dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, apa sih jiwa teknopreneur tuh, mohon dijelaskan. Dua itu dulu sementara. Di Filipina ya, Filipina itu bersertifikat semua TKW, TKI, makanya gajinya lebih gede. Pada waktu saya ke Manila 2005 kalau tidak salah, itu satu pesawat sama pelaut. Nah, dia digaji pelautnya kurang lebih $600, pelaut kita 300. Ya. Karena mereka bersertifikat. Dan kalau kita lihat di bandaranya itu harus ada bandara khusus jalur untuk tenaga kerjanya Filipina. Karena dia kan sumber devisa. Di kita di Pararas kan bandara. Nah itu bedanya. Kalau di sana dihargai benar, gitu. Karena Anda bisa lihat di Jeddah, di supermarket segala macam orang Filipina sana, tapi pintar bahasa Inggris. Kita di dapur kerjanya, nah itu. Jadi yang maksudnya Technopreneur University kan kita era teknologi sekarang, ya. Dengan teknologi segala bisa gampang. Kita nelpon aja ke mana-mana kan pakai fiber, nggak usah bayar, ya. Nah kemudian komunikasi sudah paperless tanpa ini. Jadi efisiensi segala macam. Nah teknologi itu mengajarkan efisiensi, ya, efisiensi dalam segala hal, biaya, waktu. Nah kalau kita masih barangkali tradisional, kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan kereta api. Ya. Nah kemudian kenapa kita harus kewirausahaan, entrepreneurship? Anda bisa lihat sekarang, jangankan tenaga kerja yang kurang terdidik lulusan SMA, misalnya yang belum ada kajian, kita tidak boleh menutup mata bahwa pasaran tenaga kerja itu dipenuhi oleh tenaga kerja terdidik. Karena dengan menggunakan teknologi, kita ingin efisiensi di dalam biaya, kualitas akan lebih baik. Soalnya bayangkan Anda, sampai ketela. Kalau kita tidak pakai teknologi, paling-paling dikuluk, ditanggung jadi dagang bajigur. Ya. Tapi kalau kita rubah dulu sampai, mau jadi tepung tapioka bisa, mau dibikin mokap, siapa yang belum tahu mokap?
Mockup? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum? Nah, mockup itu modified cassava flour. Nah, itu tepung tapioka tapi diprosesnya lebih bagus sehingga menjadi bahan substitusi untuk terigu. Nah, kalau kita mau bikin makanan-makanan cemilan itu 100% mockup bisa. Kalau mau bikin mie itu maksimum 30%. Itu kan biaya produksi akan lebih murah jatuhnya. Ya. Nah, analisis saya di mockup itu sekitar 2.550 biaya produksi sama stroke. Di ketengnya sabaraha per kilonya 8.500. Partai besar 7.000. Jadi editorialnya tinggi. Nah, itu bisnis. Ya, dengan memasukkan teknologi, kita akan lebih cepat, produktivitasnya, waktunya akan lebih cepat. Jadi benefit cost ratio-nya itu kalau di istilah ekonomi, oh ya, benefit cost ratio. Ini orang ekonomi pasti tahu. Benefit cost ratio-nya itu akan lebih dari 1, bisa 2. Nah, kalau begitu, kita ingin menciptakan ini sehingga nanti kita menyiapkan tenaga yang kalaupun tidak jadi pengusaha semua, karena jiwa pengusaha beda dengan biasa, tapi siap pakai. Industri kan di Jawa Barat itu luar biasa banyak, tapi ada keluhan-keluhan tadi. Lulusannya hanya baru siap lagi, belum siap pakai. Kita ingin seperti itu cita-cita. Ini memerlukan waktu. Tadi sempat Bapak singgung mengenai teknologi. Mungkin saya ingin tahu nih Pak, kalau menurut Bapak, menurut analisa Bapak, yang namanya teknologi, apalagi kalau misalnya dilihat di Indonesia, ya Pak, di Indonesia itu mungkin lebih banyak orang-orang yang sifatnya konsumtif sama teknologi gitu Pak. Jadi kurang produktif dan juga dari negaranya sendiri juga kurang bisa mengakomodir adanya kreativitas anak bangsa itu gitu. Nah, kalau misalnya kemudian nanti MEA ini muncul di tahun 2015, menurut Bapak apakah Indonesia siap bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya? Kalau misalnya kita sebagai negara ASEAN juga masih menjadi negara yang sifatnya konsumtif tadi gitu Pak. Soalnya kalau misalnya dibandingin dengan Singapura, kayaknya lumayan cukup jauh. Kemudian juga Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, itu aja. Terima kasih. Mau jadi pengusaha 10 tahun, nanti harus menciptakan kerbau Bangkok gitu, yang unggul. Dia fasilitasi semua. Dia di Universitas Chiang Mai sekarang. Jadi raja itu memberikan fasilitas. Yuk nggak usah mikir rumah, dibere, mobil dibere, alat laboratorium apa saja yang diperlukan disiapkan, gaji cukup. Jadi terkudu nyamil, dosen terkudu nyamil, kayak dagang gorengan di mana-mana gitu, seperti itu. Di sana udah terjamin. Nah kemudian Malaysia juga sama tuh. Waktu kemarin 2008 ada pertemuan sarjana Indonesia internasional. Udah lolos program doktor ada yang dari Jerman, dari Amerika, pas datang ke Indonesia nganggur, tidak punya meja apa-apa. Itu ditarik, itu ditakon, itu ditanya acan. Karena merasa kesayangan. Pengalaman saya juga begitu dulu. Ya, dasar yang lain-lain lah seperti itu. Ya, jadi sulit. Kalau barangkali pemerintah kita kurang memperhatikan masyarakat kaum apa, ya mudah-mudahan kita sekarang ya dengan kasih ilmunya, kasih pancingnya, kita akan ke arah sana. Tapi sulit, kita harus berhadapan dengan tembok besar. Ya. Tapi lah, paling tidak kita ada cita-cita bagaimana kita keluarga besar orang lah. Muhammadiyah banyak yang doakannya ya. Nah makanya kita di UMB ini kita sudah kembangkan badan usaha milik UMB. Kita akan kembangkan potensi bisnisnya luar biasa banyak di keluarga besar. PAI. Kita kan memang mau melaksanakan MEA 2015 ini. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa negara itu pemerintah ya seperti itulah kenyataannya gitu ya. Nah, bagaimana peran kita dari dalam diri kita gitu ya, hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil biar kita bisa menghadapi MEA 2015 ini tanpa harus berharap dari pemerintah. Anda suka bagaimana teman-teman dulu semua? Di sini bukan mau menghibur, tapi saya mau mempertanyakan apa yang Nah, gini. besok pasti bisa.
bukan ilmunya banyak baca, harus banyak baca. Karena ilmu itu diperoleh dengan banyak baca. Kemudian kalau kita ingin maju, harus bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, orang-orang sukses. Kalau kita bergaul sama yang satu level, nggak akan kemajuan, stagnan, ya. Tapi kita harus bergaul dengan orang sukses, kita harus ke bawah sukses, gitu. Karena tadi environment itu lingkungan yang akan mempengaruhi kita. Karena kalau ini gini aja, di kampung saya dulu, kampung saya itu di Cipaduyut, di Kolis ya, dulu Cibutu namanya, daerah Tahu, daerah tukang roda. Teman-teman main saya semuanya dagang tahu, jangan roda. Nah, hanya saya yang beda, karena saya melihat bapak saya dulu petani, buta huruf, saya harus maju. Jadi ada intrinsic motivation, ada dorongan dari dalam untuk kita bisa maju. Saya tidak ingin bernasib seperti orang tua saya. Saya ingin membahagiakan orang tua, tapi tidak ada motivasi. Kalau kita ada motivasi, kita harus kerja keras. Makanya pakai planning supaya kita maju ke dunia. Banyak baca, banyak gaul dengan orang-orang sukses, misalnya Ina. Tadi siapa tuh yang ingin dagang kan? Dagang kuliner. Nah, yang jadi idola ada rumah makan mana di Bandung? Ampera. Banyak kan, kayak Ampera itu banyak outletnya, tapi dia dibikin di satu tempat supaya rasa sama, biaya sama, dan biaya produksi murah. Ya. Kalau kita beli dalam partai besar itu dia murah. Nah, jadi ada tekniknya ya. Selain teknologi makanannya untuk membedakan rasa, kemudian itu namanya juga harus berbeda. Ada apa namanya?